Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Hadid Movie Time. Dan kali ini gue akan kembali membuat konten review film setelah gue nonton film Marvel Cinematic Universe yang baru, yaitu Fantastic Four. Ini menjadi jembatan utama menuju event besar, yaitu Avengers Doomsday. Wah mantap, film ini dibintangi oleh Vanessa Kirby sebagai Invisible Woman. Lalu ada Joseph Quinn sebagai Human Torch, Ebon Moss sebagai The Thing, dan tentu saja Pedro Pascal sebagai Mr. Fantastic. Oke, 4 karakter jagoan dalam film Fantastic Four ini akan beraksi menyelamatkan dunia mereka, yaitu adalah dunia universe-nya Fantastic Four yang hanya satu superhero di sana, yaitu adalah Fantastic Four. Ancamannya awalnya ya biasa-biasa saja ya, yang kita lihat di babak awal mereka bertemu dengan monster-monster aneh. Mereka tuh udah biasa ketemu monster lah ya, hewan-hewan ganas yang tentu saja brutal di dunia mereka. Tapi kali ini adalah monster raksasa yang terlalu besar dan terlalu amat-amat besar, yaitu tidak lain tidak bukan Galactus. Kehadiran Galactus ini nggak langsung muncul ya. Awal mulanya dikabarkan datangnya Galactus ini melalui salah satu karakter yang menurut gua pengembangan karakternya cukup oke juga di sini, yaitu adalah Silver Surfer. Ya, Sabal. Dan kali ini si Silver Surfer ini menjadi salah satu karakter yang menjadi kunci dalam film ini, karena dia sebagai jembatan menuju pertarungan langsung head to head Fantastic Four menghadapi Galactus, yang dimana dia mengabarkan berita awal mulanya datang ke dunianya Fantastic Four. Lalu dengan ancaman yang diberikan oleh si Silver Surfer ini, Fantastic Four nggak tinggal diam. Si Silver Surfer otomatis pergi kan menjauh. Hebatnya Fantastic Four ini, dia memiliki semua teknologi yang menurut gue terlalu canggih dalam dunia seluruh semestanya Marvel gitu. Bahkan dari Wakanda, dari beberapa teknologi-teknologi dunia lainnya yang ada di Marvel yang pernah dibuat, dunianya Fantastic Four ini terlalu modern banget gitu. Modern tapi kesannya retro gitu. Jadi kayak, weh, unik juga nih. Tapi ini benar-benar full teknologi yang mereka gunakan ya. Salah satunya adalah teknologi kapal atau kapal seperti mobil gitu ya. Dan juga beberapa teknologi perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lain. Dan kayak pergi menyusuri seluruh universe dengan kecepatan cahaya, gila. Ini sih teknologinya sense banget lah, pokoknya di luar nalar dan luar biasa. Sci-fi-nya dapat banget di sini. Mereka akan pergi mengelilingi universe mencari keberadaan Galactus yang menjadi ancaman katanya, yang akan menghancurkan dan memakan seluruh isi planet mereka. Artinya dunianya akan hancur. Dengan ancaman yang sangat besar tersebut, Fantastic Four tidak tinggal diam, akhirnya menyusul ke tempatnya Galactus dan ketemu juga benar-benar kondisi Galactus yang sangat besar. Dia sangat kaget dan sangat gila, ini ancaman yang susah banget dilawan gitu. Kok bisa gitu monster semacam ini akan menjadi lawan kita gitu istilahnya. Dan dia kayak semacam negosiasi untuk tidak menghancurkan planet mereka, dengan ternyata negosiasinya berjalan alat dan akhirnya si Galactus menginginkan salah satu karakter yang unik, yaitu adalah baby dari anaknya Mr. Fantastic dan juga Invisible Woman bernama Franklin Richards. Oke, ini Franklin ini akan menjadi salah satu pilar utama dalam karakter MCU kedepannya ya, karena masih kecil dan kekuatannya melebihi segala-galanya. Artinya ini anak kecil ini gila banget lah kekuatannya, bisa menyembuhkan orang gitu. Salah satunya ada di film ini, menyembuhkan ibunya sendiri dari kematian bahkan ya. Dia bisa menghidupkan kembali ibunya, terus memiliki super power yang pokoknya tak terbatas lah kekuatannya. Nah, si Galactus ini kan terlalu besar, akhirnya dia selalu makan planet. Rasa lapar yang dia rasakan ini terlalu menyiksa, dan akhirnya dia pengen sesuatu yang bisa dimakan ataupun yang bisa memberikan dirinya kehancuran. Artinya dia pengen mati gitu dengan si kekuatannya ini.
untuk menghilangkan semua rasa laparnya itu, karena dia hidup dengan rasa lapar yang selalu yang sangat ganas gitu. Jadinya dia nggak bisa hidup seperti itu. Akhirnya dia menginginkan si Franklin ini untuk menjadi obatnya lah bahasanya untuk rasa lapar dia. Franklin ini salah satu karakter bayi aja udah gila banget ya, dahsyat ya. Pokoknya kalian bisa saksikan beberapa reviewer YouTuber yang ngebahas tentang Franklin ini, yang tentu saja kekuatannya di luar nalar dan salah satu karakter yang paling kuat dari seluruh universe Marvel. Gila, nggak bisa dibayangkan lah ya seperti apa kekuatannya. Pokoknya akan terus dieksplor terus nih. Cuman permasalahannya dia masih bayi, jadi nggak bisa mengendalikan kekuatannya, atau emosionalnya membuat kekuatannya kadang hilang kadang juga muncul gitu. Tapi uniknya di sini ternyata Galactus itu walaupun gede tapi dia bisa mengecil ya, kayak Ant-Man lah modelnya. Tapi bedanya gedenya itu terlalu gede, bahkan lebih gede dari planet itu sendiri. Jadi kayak ibarat planet kayak buah apel aja yang bisa dimakan, sisanya dia Galactus gede gitu. Tapi dia bisa mengecil juga. Untuk mengambil si bayinya ini dia harus masuk ke dalam planet tersebut, akhirnya mengecil seperti Ant-Man gitu, kecil. Tapi kecilnya dia tetap gede di dunianya Fantastic Four itu. Gila ya, raksasa yang memang benar-benar gila. Bahkan di sini akan diperlihatkan pertarungan antara Galactus dan juga Fantastic Four ini, yang tentunya endingnya Galactus tidak kalah. Galactus hanya pindah tempat saja, artinya diusir dari tempat mereka atau universe mereka. Kira-kira Galactus ini terlempar kemana ya? Kita akan saksikan saja nanti. Apakah ke MCU? Kita nggak tahu juga sih. Yang maksudnya yang timeline utamanya MCU apa enggak ya? Oke, itu aja. Mungkin kalau dari segi reviewnya, gue berpendapat bahwa ini film to the point banget ya. Dari sejak babak awal sampai pertengahan dan ending, ini hanya menceritakan tentang kehadiran Galactus yang datang untuk memakan seisi planet, atau bernegosiasi dengan Fantastic Four untuk mendapatkan anaknya Franklin. Dan akhirnya Galactus itu memaksa untuk mendapatkan Franklin. Dia lebih tertarik dengan Franklin ini daripada memakan planet mereka. Seperti Sabal ini yang atau Super yang menyerahkan diri dia untuk planetnya tidak dimakan, tapi dia menjadi Silver Super atau mengabdi seumur hidup bersama si Galactus ini. Pokoknya salah satu karakter yang paling kunci adalah Silver Super di sini. Di sini dieksplorasi banget untuk karakter Silver Super. Selebihnya hanya menceritakan tentang dunianya Fantastic Four yang akan mengalami kehancuran gara-gara Galactus. Akhirnya dia menyelamatkan seluruh isi planet dengan segala caranya. Teknologi yang mereka buat ini adalah senjata utama mereka. Kayaknya dari segi pertarungan juga lebih epic di tahun 2005 ya kalau nggak salah ya. Fantastic Four-nya lebih keren aja gitu kalau gue lihat pertarungannya. Tapi kalau untuk dari segi teknologi, kemajuan dan segala macam, ini lebih canggih dan gayanya pertarungannya dengan menggunakan alat gitu, bukan menggunakan kekuatannya. Kekuatannya tetap digunakan hanya sebatas yang mereka bisa saja. Apakah ini Fantastic Four yang nggak terlalu kuat juga? Mereka kuat hanya menggunakan teknologi sih sebenarnya. Tapi itulah kehebatan dan kejeniusan Mr. Fantastic dan kelompok mereka. Semoga menjadi suatu film yang bagus ke depannya, karena ini bentuk dari superhero keluarga yang benar-benar memberikan cita rasa superhero tapi ada drama keluarganya di sini. Erat sekali, to the point, dan kurang sih ya kalau menurut gue sih untuk panel battle-nya, karena ya hanya sebatas ya gitu aja gitu. Galactus gitu aja pertarungannya, hanya diusir udah selesai. Walaupun diusir juga tetap susah sih, emang lawan Galactus tuh terlalu overpower, jadi susah lah untuk dikalahkan. Jadi ya dengan cara itu ya lebih masuk akal lah ya, dengan diusir dari tempat mereka. Itu adalah salah satu kemenangan bagi mereka, walaupun sebenarnya si Galactus itu nggak mati gitu. Oke, kalau gue sih rada kurang ya feel-nya ya untuk pertarungannya. Mungkin yang seperti yang dibilang reviewer lain lah ya, fighting scene untuk pertarungannya kurang epic ya, terutama di final battle. Jadi ya gue merasa ini film biasa banget, tapi dari segi penceritaan simple, sederhana, tapi terkesan unik aja gitu, beda dengan film-film Marvel lainnya. Lebih fresh, lebih segar dengan konsep mereka yang unik juga.
7,8 dari 10 untuk film Fantastic Four. Kalian tertarik untuk nonton, langsung meluncur saja ke bioskop Fantastic Four. Mumpung masih tayang, langsung meluncur ke bioskop. Ada beberapa pilihan film lain yang sebenarnya bisa kalian tonton, tapi Fantastic Four ini menjadi salah satu yang paling seru untuk kalian tonton di bulan ini, selain Superman dan Jurassic World. Dan rencananya si Marvel Cinematic Universe ini akan di reset total ya, universe-nya coy. Jadi artinya dia akan membuat ulang seluruh filmnya dengan era baru, mungkin Mutant Saga nanti ke depannya, mengeksplorasi karakter X-Men mungkin, tapi dengan tematik dan universe yang berbeda, dengan pemeran-pemeran yang juga akan di-recast kembali, dicari lagi dengan pemeran barunya, dan karakter-karakter yang lama juga akan dimunculkan kembali seperti Iron Man, Captain America, dan segala macamnya. Artinya ini benar-benar reset total, benar-benar dari nol, kembali lagi universe baru untuk Marvel Cinematic Universe, seperti DC yang mereset ulang universe-nya dari film Superman kemarin. Karena kalau bedanya DC mah terus-terusan mengulang-ulang terus, kalau ini benar-benar riset pertama kalinya buat MCU lah ya, dari setelah panjangnya universe mereka yang sukses besar. Semoga memang keputusannya paling tepat lah ya untuk mereset ini, karena sudah mulai jenuh juga ya penonton dengan universe ini. Mungkin universe yang baru akan jauh lebih segar dan jauh lebih bagus, mungkin jauh lebih tertata rapi dari segi universe mereka yang ingin mereka kembangkan. Oke, kita nantikan Avengers Doomsday dan juga Secret War sebelum reset dari universe Marvel ini. Kita nikmati semua yang akan terjadi di sisa-sisa universe fase 6 ini, dan tentu saja di menuju ending Avengers Doomsday dan Secret War. Terima kasih sudah menonton review ini sampai habis. Durasi sedikit rada panjang, kalau kalian bertahan sampai habis berarti gua berterima kasih terhadap kalian yang sudah nonton video ini sampai habis dan tidak di skip. Terima kasih sudah menonton, tonton terus video-video menarik lainnya. Gua akan selalu mengupdate berita film setiap pekannya, dan tentu saja mengabarkan film apa aja yang tayang tiap pekannya di pertengahan pekan nanti ya. Oke, daftar film baru untuk di pertengahan, berita film untuk di akhir pekan nanti. Seperti biasa, rutin ya pokoknya konten itu. Terima kasih sudah menonton, nantikan video-video lainnya. You nonton, enjoy movie ever.